Welcome back to podcast show Duo Bae. Keren ya? Wah, balik lagi nih. Balik lagi nih. Yoi. Kita masih bersama Palivi. Palivi gokil. 1.000 penonton nih. Woi, 1.000. Salah. Jadi 100.000. 100.000. Wah, amin. Jadi kita kembali baik Ya. ngobrol Bener. sama Palivi. Benar. Tadi bener. fondasi branding, Branding. Jadi brand image. tentang ya, ya karena kan? ini mungkin banyak apa ya mewakili pertanyaan dari Ya, yang nonton, yang pemirsa. dengerin gitu loh. Terus Apa? juga Ibiners, Ya, sobat podcast. bener. Lu pasti dengerin kan? Iya, pastilah. Pasti. Gitu. Jadi emang Bertinyi ini. bertingin. Aduh, Arwana. Salah. Jadi siapa? Panda. Ya, maksa. dia milih. Nah. Milih. Tapi dari sekian banyak nih tadi kan yang Ya, udah kita obrolin benar. gitu ya, banyak harus ada pondasi, terus Pondasi, juga brand itu brand. seperti apa gitu loh. benar. Nah, yang tadi kita obrolin juga kan mungkin yang pengen mulai usaha awal Oh, betul. itu jadi Soal kayak bisnis pertanyaan. plan-nya. Yes, Ya, business Benar. plan. Ketika lu tersandung Batu. batu. Wah, badai-badai. Aku tersandung. Oh, bukan. Beda. Oh, salah. Salah. Lagunya Gak beda. boleh nyanyi. Oh, iya. Enggak boleh nyanyi. Bener. Yang larang loh. Oh. Iya, makanya. Baru kali ini. Iya, makanya bintang dilarang. tamu lah. Larang, nggak boleh. Iya, maaf Palipi. Iya. Jadi, ya kan bisnis plan tersandung apa misalkan ada suatu masalah trouble ya kan. Gue yakin lah. Pastilah, pemirsa pasti ada tersandung. Resiko segala macam. Terus juga planning. Nah, mana yang didahulukan ya kan? Karena kan kayak sekarang kan banyak nih pasti menyebar orang warga masyarakat yang wah saya ingin berusaha, saya wirausahawan. pengen Itu brand. ya, Iya. itu Nah, caranya itu. gimana? Maksudnya antisipasi supaya ketika memperkecil. ketika pohon tinggi ini anginnya kenceng. Ya, ya kan? bisa nggak roboh. Biar nggak roboh. Menjaga biar nggak roboh. Menjaganya. Gimana? Menjaga. Nah, jadi banyak hal yang harus kita riset dulu sebelumnya. Oke. Nah, riset itu kan nggak mesti pakai laptop atau pakai Betul. tapi kayak di satu tongkrongan terus kita dengar permasalahan teman-teman kan. Iya. Kayak Benar. Ngobrol. Ngobrol. Kayak gini kan kita ngobrol nih. Ngobrol. kita buka, misal kita ada usaha terus teman-teman Betul. bilang, "Wih, usahanya ganti dong ini cari masukan." Itu kan riset juga. oke. Kita perbaikin gitu. Benar, Biar benar. nggak monoton usahanya gitu, terus pasti ada inovasi yang baru. Iya, Ya. kalau bisa dibilang tuh kritik dan saran. Iya, Nah, itu runutan seru juga tuh. Iya. Betul. Jadi awalnya kita create ide yang bagus, Bagus. terus harus ada inovasi. Ada. Nah, kalau Oke. itu dibagi 3 fase. Wah. Lebih, Nih, lebih dosen doi nih, daripada ente. Bukan. Jadi apaan? ini dosen fase berikutnya. Iya. Oke. Kemarin kan kita minggu lalu Dosen Pak beneran. Riko dosen Dosen beneran. Ini dosen yang lain di luar dosen. Oke. Jadi ada Ada dibagi tiga tiga fase. fase. Ada nama fondasi Oke. yang kita obrolin, terus Ya. ada komunikasi. Oke. Oke. Komunikasi itu lebih gimana sudah kita bangun, terus kita memasarkannya. Ngasih tahu ke orang-orang, memperkenalkan lah. Ya, Terus ada namanya fase evaluasi. evaluasi. Nah, emang di hidup juga perlu evaluasi kan. Saat Betul. kita Iya udah dong, jalanin iya dong. 2 fase, terus di fase evaluasi kita lihat Ya. apa nih yang salah gitu. Ya, Oh. ya. Kok kurang sih pasarnya? Iya. Akhirnya kita riset, Hmm? balik lagi ke fase awal tadi, fondasinya dibagusin lagi. Oh, kalau Komunikasi lagi. gue pernah lihat tuh do plan check action. Nah, Do iya. plan check action ya. Itu Itu yang juga susah penting. yang nyebut. Kendinya muda. Oh, do plan check action. Lu kalau ngomong emang gampang ya, tapi kita melaksanakan jebret gitu. Saya bukan main ya. Iya, angin kencang banget coy, tapi kopi ada. Wah, sudah seruput dulu. Tapi kan kalau kita yang ngejalanin pasti kita tahu, menyenangkan itu Benar. sebenarnya. Iya sih. Bener. Bener, Jadinya bener, kita akan terasah. Iya. Asih asuh. Loh. Bukan dong. Oh, bukan salah. Bukan. Terasah ya. Terasah. ketika diterpa Ada masalah, masalah. ketika Bisa angin bisa survive. bener. Bener. Dan maju lagi. I will survive. Wow. Wah, iya kan? Boleh Jadi nih. itu juga salah satu sejarah lagu I will survive. Benar. Jadi- ini kan ini Inul Daratista kan? Nah, itu Bukan. Titi DJ. Mbak Inul. Salah. Salah. Mbak Inul mohon maaf. Iya. Mohon maaf, Maaf nih ya, Mas Mbak. Adamnya saya culik ke sini ya. Pak Inul, mohon maaf ya. Salah. Nggak bikin TikTok lagi. Bukan Mas Adam Suseno. Bukan. Main TikTok. Bukan Adam Suseno nggak main Bukan, TikTok. bukan. Oh, jadi apaan?
Ridho Roma. Ridho Roma. Milih tetap. Jadi gitu ya, kita jadi ketika dihadapkan suatu masalah kita harus survive ya. Iya, harus evaluasi lagi. Benar. Gitu. Kehidupan juga gitu kan. Kalau ada yang salah. Wow. Nah, tapi ini menarik ya kalau misalkan kita udah bikin plan nih, terus juga bisa survive lah. Nah, tadi kan ada fase komunikasi. Betul. Ini gue yakin nggak semua orang punya skill. Iya benar. Skill atau talent dulu deh gitu loh. Nah kalau misalkan mereka yang nggak punya skill itu, nggak punya talent itu, nggak pede, gimana antisipasinya kira-kira? Makanya sekarang muncullah agensi-agensi digital marketing. Agensi marketing yang memang kita sebenarnya bukan serakah tapi mungkin ada yang pinter buat marketing tapi kurang di bagian pemasarannya atau apa? Lebih ke brandingnya, mungkin nggak ngelengkapin. Kalau ada yang satu paket mah keren sih. Misalkan mungkin dari segi produksi jago. Tapi ketika penjualan produk, waduh, gue kayaknya agak melempem. Nah, ada yang ide kayak tadi kita obrolin, terus eksekusinya siapa gitu. Itu Bang. Itu berarti harus benar-benar dicari tahu dulu nih. Betul. Masalahnya di mana. Terus juga nanti bisa tahu seperti apa ke depan. Benar. Itu yang penting, itu penting banget ya. Brand semakin gede pasti butuh tim yang kuat. Nah, teamwork ya. Nah, benar-benar. Teamwork itu juga penting tuh ya. Jadi kayak mungkin ada yang bisa riset, terus dikasihin, terus diobrolin sama-sama gitu. Benar, karena betul kayak kata Pak Livi tadi, riset itu ngobrol adalah salah satu riset juga ya. Kritik dan saran. Jadi biar ternyata kopi saya anyep. Nah, gitu. Atau ternyata berbau kurang enak. Rasanya nggak pas. Jadi dia bisa riset dan bisa benerin sendiri. Nah gitu. Bisa benerin sendiri. Untuk nyari ide bisa juga. Jadi kayak misalnya ada teman-teman yang pengen bikin brand apa ya gitu. Jadi kayak kita satu tongkrongan ngumpul kayak ada yang bilang, aduh susah nih nyari jaket yang bahannya ini. Wah, kan ide kita bikin. Betul, jaket boleh. Misalnya ada di tongkrongan lagi, aduh kita nongkrong di sini terus ada nggak sih tempat nongkrong yang kayak gini? Kita buat gitu. Sebenarnya berangkatnya dari keresahan sendiri ya. Ini juga kayak pertanyaan mewakili deh. Itu misalkan suka mungkin Pak Livi juga sering ketemu dengan kasus yang kayak gini nih. Misalkan datang ke Pak Livi terus nanya, kayaknya seru bikin usaha apa nih? Iya nggak sih? Itu apa? Yang pertama kali Pak Livi kasih tahu tuh apa? Yang kayak tadi kita bisnis atau brand yang bagus itu memecahkan solusi. Betul. Nah, jadi waktu kita lagi bingung apa ya kira-kira, coba kita riset apa sih yang nggak ada di sini. Terus apa sih kebutuhan customer di sini? Benar. Mungkin ada yang nggak ada bisa kita buat. Kayak yang tadi kan, misalkan pasar baya itu wanita muda, anak-anak muda, ya kan. Nah, ini emak-emak gitu, misalkan ibu-ibu gitu kan. Walaupun sama bisnisnya tapi beda pasarnya. Gitu. Segmennya beda. Itu juga penting kan. Penting. Karena pasar bisa diciptakan. Iya. Kita yang harus menciptakan pasar. Wah, baiklah. Kayak Baya. Iya. Pasar Baya ini kan adalah saya terawang dulu ya. Kalau saya udah inilah, udah jelas ya. Udah jelas lah, masih anak-anak muda. Kayak itu kan harus dipita. Segmen pasar itu harus dikerucutkan. Kayak misalnya Bang Edu untuk ibu-ibu, ya ibu-ibu aja. Mau bayar anak muda. Lebih didetailkan lah ya. Kalau misalnya Bang Edu mau anak muda, ibu-ibu, bingung nih, selera kan beda. Betul. Kenapa kita nggak ngambil segmen pasarnya dikerucuti aja? Anak muda. Seperti itu misalkan segmen pasarnya anak muda dan ibu-ibu misalkan. Nah, kalau misalkan double segmen atau all segmen misalkan. Benar. Nah, itu seperti apa? Kita cari benang merahnya. Cari dulu. Bukan, salah. Mungkin segmen pasarnya bukan dari umur. Mungkin dari apa namanya? Kesukaan gitu. Karakter. Itu juga bersangkutan ya? Iya bisa. Tersangkutkan. Alah. Tersangkutan beda. Tersangkutkan dan bersangkutan. Bersinambung. Benar. Bersinggungan. Ayo lu apa lu? Enggak lu apa lu? Bersinggungan. Bersambungan. Sinambung. Itu ya. Jadi bahasa Indonesia menurut KBBI. Kalau salah dibenarkan. Diperbaiki. Karena manusia tempatnya salah.
Kalau nggak tahu diganti loh. Bukan, dicari. Nah, itu ya. Jadi ternyata misalkan mau all segment, misalkan saya mau bikin kayak ini nih saya pingin baju yang bisa all segment. Misalkan clothingan misalkan. Ya, bisa. Nah, misal all segment nih. Kita udah ngomongin, wah pengennya semua. Tapi kan dari semua kita harus tahu dulu desainnya gimana. Ujung-ujungnya ngecilin kerucut lagi segmen pasarnya. Jadi intinya tetap harus ngerucutin si segmen ini, pangsa pasar ini ya. Karena saat kita udah misalnya ini desainnya anak motor, kan nggak mungkin kan jualnya ke ibu-ibu yang di pasar tadi. Betul sih. Iya, bingung kan ntar bapak-bapaknya, istri gue kok ini anak motoran. Perasaan baru kemarin belajar motor. Nah, bingung kan? Aneh juga dong. Balik-balik ke rumah ya enggak? Papa, mana pedoknya? Pedok. Pembalap memang beda. Lain pembalap. Lebih ke situ. Iya, bener. Itu sih fungsinya ngerucutin segmen pasar. Entar kalau udah dikerucutin, pasar yang kita tuju udah terima, pasti luas. Yang lain pada lihat beli baju di mana gitu. Jadi narik dengan sendirinya. Jadi kayak magnet gitu ya. Oke. Iya, langsung narik dengan sendirinya. Benar. Kayak Edo lah. Edo bener tuh. Kalau datang ke pasar nih, mama langsung Nggak, gue jarang ke pasar. Gue jarang ke pasar. Tahu anaknya baru siapa Bang Edo? Wah, anaknya udah penasaran. Gue jarang ke pasar. Gue jarang ke pasar. Gue di rumah aja sih. Soalnya satu dulu kan, ibu-ibunya dulu. Bener. Baru anaknya. Bener tapi sih. Ternyata setelah direview, ternyata ibu-ibu itu jadi penentu untuk belanja loh. Wah, bener. Jadi penentu untuk belanja. Misalkan seorang suami beli mobil lah. Nah, baru lihat. Rata-rata jawabannya apa? Nanti deh. Saya tanya dulu istri saya. Itu beneran deh. Itu ada dua opsi juga itu. Ada dua kemungkinan. Betul kan, Vi ya? Ada kebalikannya lagi. Iya, kebalikannya banyak. Kenapa? Jadi kemungkinan dua itu, yang pertama emang bener dia tanyain. Betul. Atau kemungkinan kedua dia ngeles. Iya juga sih. Dong. Betul. Soal bener. Ibu tanya bapak. Bapak nanya ibu. Ujung-ujung dua-duanya. Ujung-ujung anak dulu. Ujung-ujung nggak jadi beli. Iya benar. Makanya. Tapi ya kayak ibu-ibu juga ya. Dia ngomongin ibu-ibu lagi. Apa-apa. Bukan, karena segmen Edo, penonton Edo. Karena wanita itu tuh kan ya rata-rata yang sering ke pasar siapa sih? Iya kan? Ibu-ibu kita gitu kan. Emak-emak gitu loh. Yang cewek-cewek tuh nemenin doang. Iya benar. Rata-rata. Apalagi kalau dia baru-baru. Tapi emang ibu kita tuh sama, Dok. Iya, sama-sama ibu-ibu. Bukan. Jadi Kartini. Wah, ibu kita nggak boleh nyanyi. Dia nggak boleh nyanyi. Oke. Yang gitu sih, lebih ngerucutin segmen pasar. Biar kita bisa terarah. Apa maunya pasar. Biar Baya bisa terarah. Apa maunya pasar. Berarti kita juga harus riset juga nih. Harus riset. Nah, apa maunya pasar? Kenapa harus diriset juga apa maunya pasar? Nah, kenapa nggak diciptain pasar sendiri? Nah, bisa. Kenapa juga? Nggak belum. Satu-satu. Nah, jadi kalau kita riset itu memperkecil resiko tadi. Misalnya kita udah riset nih ke 10 orang, kira-kira suka nggak baju hitam? 8 orang bilang suka, 2 enggak, ya kita bikin aja, kan udah risetnya 8 orang suka gitu. Kita pasti bikinnya baju hitam, nggak mungkin kita riset 8 orang suka baju hitam, tiba-tiba kita bikin pink. Nggak laku kan. Tiba-tiba bikin pelangi. Aneh juga. Bikin pelangi jualan di Belanda. Bunga tulip. Terus keselip. Bukan. Apa yang keselip? Itu duit di dompet keselip. Soalnya gue biasanya pagi-pagi keselip. Nah, itu makanya. Duitnya. Minum air putih. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Air putih atau air bening? Air putih. Air bening. Air bening ya. Paling air bening. Air bening. Tim air putih, tim air bening. Oke, ntar kita cari tahu lebih detail. Cari tahu kenapa air putih air bening. Berarti harus dibangun fondasi yang kuat, plan yang bagus, baru terus juga inovasi dan menciptakan pasar. Waduh. Ayo ke pasar. Udah buka pasar. Udah buka. Udah mulai. Karena kan kalau nggak salah pasar itu dimulai orang balik ya kan nih, mungkin pemirsa di rumah juga mungkin nggak banyak yang tahu kan. Kalau ternyata
kayak pasar tradisional itu dimulai di jam-jam seperti ini ternyata. Ini jam berapa? Ini bukannya ini masih ini kita udah kan 9 ya. Podcast show itu jam 9 sampai jam 10 1 jam. Nah, apa namanya setelah itu mulai itu. Bahkan kalau nggak salah nih Ane pernah jadi pernah main di pasar. Waduh, main becekan. Salah. Nampal ban di pasar. Oke. Dulu tuh jadi gini, di Angso Duho itu yang atas, kan dia kan kalau mau ke mall itu kan lurus. Mau masuknya kan lewat yang jalan kiri nih. Nah, ada toko-toko itu yang nampal ban. Ya kan? Ane nampal ban di situ. Ane nampal ban sekitar jam 10-11 malam. Malam itu? Malam. Ban apa yang lu tempel? Hah? Yang lu tempel ban apa? Ban motor lah. Rencana sih ban gerobak. Mendingan ban gerobak. Nah, ada abang-abang tukang daging nempel ban gerobak. Disitulah lu ciptain pasar. Iya. Pasar sendiri dong. Iya. Berarti abang-abangnya segmennya benar. Nah, betul. Tambal ban malam-malam. Iya. Iya kan. Nah, jadi ketemu lah kan. Kayak kata Livi tadi kan. Kalau kita ketemu orang itu bisa jadi kritik dan saran. Dan bisa jadi juga membuat kita tuh ada ide baru. Jadi komunikasi tadi. Fase komunikasi tadi. Ane tanya si abang, mulai jam berapa bang? Kita jam 9.10 udah mulai jalan. Iya. Lebih malam. Berarti karena kita tidur dia kerja. Iya. Jadi ternyata kayak daging kan, sapi, kerbau segala macam itu dipotongnya malam. Iya malam pasti. Karena pernah nih aneh ngeliat. Lah ini kenapa? Pas lagi tidur. Pas lagi tidur. Sapi lagi tidur dipotong. Kaget lah dia. Kenapa? Lu mau ngomong apa tadi? Salah beruang. Gak enak dagingnya kelet. Oke, itu tadi udah kita ngomongin soal ciptaan pasar segala macam, ya udah detail. Nah, ini ada surprise juga buat Pak Livi. Wah, iya. Minggu kemarin kita buat surprise. Waduh. Apa nih? Ini kita bikin mobil. Kalau Pak Livi sering dengar di sosial media ada giveaway. Nah, banget. Ini kita bikin giveaway juga. Giveaway. GA aja biar singkat. GA benar. GA nanti merek itu tit. Nah, itu tuh. Iya juga sih. Gue mikir merek apaan ya? Boleh Pak, boleh. Oke. Nah, jadi kita bakal kasih challenge buat Pak Livi. Jadi challenge-nya simple. Rules-nya gini. Gampang. Kita kasih pertanyaan yang ada 2 opsi lah, ada pilihan. Karena kan hidup penuh pilihan. Iya benar. Karena kita ditancap. Tanya cepat. Harus cepet ya? Iya, harus cepat. Jadi kita kasih nanyanya cepat, jawabnya yang cepat. Jawabnya cepat. Nggak boleh mikir. Saya emang nggak bisa mikir. Loh, misalkan. Kita tanya. Ya. Cewek apa cowok? Cewek. Iya. Laki perempuan. Masih benar. Iya, masih benar ya. Perempuan. Nah, itu dites. Coba dulu. Kopi atau susu? Kopi. Ya, kan oke. Oke, sikat. Langsung kita mulai. Yang pertama, kacamata atau softland? Kacamata. Nah, yang kedua, jam tangan atau handphone? Jam tangan. Yang ketiga, pengusaha atau pegawai? Pengusaha. Oke, yang keempat, brand lokal mahal atau brand luar murah? Brand lokal mahal. Oke. Dalam atau luar? Luar. Ya. Ada jawaban? Iya, harus ada. Kalau di luar itu luas. Luas. Kalau di langkah sempit. Iya, benar sih. Itu yang kenapa milih di luar ya? Di luar rumah. Di luar rumah. Iya, jangan kayak teman gua. Kenapa? Takut ruang di luar. Iya. Tajapi di dalam. Waduh. Translate di bawah. Translate di bawah. Iya, itu bahaya. Oke, jadi kita ulik satu-satu nih. Benar. Tadi pertanyaan pertama adalah kacamata atau softland. Pilihannya adalah kacamata. Bukan karena sekarang Pak Livi pakai kacamata ya. Maksudnya jawaban yang konkret apa kira-kira? Nah, karena nggak bisa masang softland. Itu benar. Itu benar. Rata-rata laki-laki emang bukan nggak pernah sih ada. Kalau gue sih lebih ke ngeri. Kenapa? Gak tahu karena sering banget udah ya udahlah pakai softland lah, capek pakai kacamata. Emang bener capek pakai kacamata. Pernah?
gua nggak pernah pakai soft lens karena takut. Takut. Ngeri ya? Mau ada kasus-kasus yang soft lens kan bikin sih. Benar. Kalau kacamata kan resikonya kecil. Ya mungkin dong kecolok. Iya nggak sengaja kan nggak mungkin. Nggak mungkin kecolok tapi kecelek. Salah, kecelek. Beda. Oke. Itu alasannya kenapa milih kacamata. Soft lens. Ya. Oke. Terus yang kedua tadi jam tangan atau handphone. Iya, benar. Pilihnya jam tangan. Karena kalau kita ngomongin masalah jam tangan apa handphone, saya sendiri sebenarnya nggak mau terlalu banyak main handphone. Kenapa? Karena emang kerjanya di handphone, tapi saat megang handphone tuh mulai jadi makhluk sosial tanpa sosial. Benar. Iya. Diklarifikasi dulu nih, kerja di handphone. Nah itu gimana tuh maksudnya kerja di handphone? Nah kan, misalkan, kalau saya kan fokusnya di platform. Oke. Nah, jadi memang fokusnya buat liatin Instagram, posting sana sini. Lebih ke marketingnya juga. Iya, lebih digital marketing, benar. Di platform lokal. Lebih ke situ ya. Gitu awalnya. Jadi jam juga lebih lebih ada filosofi. Kenapa kalau jam? Lebih menghargai waktu. Iya sih, benar sih. Betul. Karena kalau dengan jam itu kan kita, waduh. Iya, benar. Kalau handphone itu kan malah nggak ingat waktu. Benar sih. Habis di handphone. Bijak sekali saya. Terlalu bijak, terlalu lurus ya. Bukan, nggak sesuai umur. Oke, jam tangan atau handphone dipilih jam tangan. Tapi suka koleksi jam tangan nggak? Nggak suka. Kenapa? Satu aja. Itu aja ngumpulinnya susah uangnya. Karena mahal dong. Iya. Susah ngumpulin uangnya berarti mahal. Kayaknya kalah Rolex kayaknya. Waduh. Bisa jadi. Karena apa namanya? Itu kan. Karena kadang-kadang kan orang dengan barang itu jadi prestis tersendiri. Iya, benar. Itu juga jadi bahaya kadang-kadang. Padahal aturannya kalau handphone atau buku lebih pas ya. Penggila buku? Iya, buku. Karena lebih suka baca buku daripada baca di handphone. Gitu. Berarti suka bentuk fisik ya? Benar. Karena kalau fisik kan enaknya bisa disentuh, Dok. Iya. Betul. Iya dong. Terus ada juga barangnya. Terus juga bisa jadi ini sih bukti dan bisa diturunkan. Karena itu saat kita punya handphone, baterainya habis, buku masih bisa dibaca. Betul. Benar. Buku boleh lusuh tapi isi tidak. Isi tetap berkualitas. Lebih suka baca buku. Handphone udah lusuh jelek mati lagi. Nggak ada kuota. Matinya biasa aja mati. Sorry. Mati enggak. Gitu. Maksudnya handphonenya rusak gitu. Bisa benar ya. Betul, jadi lebih sukanya kalau jam tangan kan suka juga tuh jam tangan. Itu jam tangannya maksudnya seorang Palivi itu beli jam tangan itu bakalnya seperti apa? Penting. Apakah tergantung mood atau gimana? Lebih nyaman aja sih. Nyaman. Dan keinginan ngikutin ego sih. Pengennya itu dibeli lah. Gitu. Berarti tapi kalau ngelihat orang bagus tertarik juga nggak? Atau emang kayaknya tetap konsekuen gitu ya? Balik ke diri sendiri sih. Walaupun jamnya mahal tapi kurang seret nggak juga sih. Memang ini sih lebih ke selain jadi ininya tadi dari jamnya sendiri, tapi nggak ganggu style juga ya. Iya benar. Kadang kan soalnya kan ada maaf sih kadang-kadang tuh suka salah kaprah nih. Walaupun handphone juga kebutuhan. Ternyata tapi kadang nggak sesuai sama style gitu loh. Lebih itu sih. Itu kalau jadi masalah jam sama handphone. Betul. Sebenarnya sih kebutuhan di handphone, tapi handphone juga hal yang meracunin masalahnya. Itu. Jadi bisa jadi toxic juga kalau kita nggak bisa manage-nya. Betul. Lihat story orang bahagia kita. Beban, stres. Terus yang ketiga pengusaha atau pegawai? Pengusaha. Karena emang basicnya pengusaha. Berusaha. Walaupun pernah jadi orang kantoran. Pernah. Itu berarti ada di dua kondisi yang kayaknya kan sama tuh. Itu tuh. Pengusaha sama pegawai. Pernah dua-duanya. Pernah dua-duanya. Pernah. Gimana? Yang terjadi? Enak usaha. Waktu ya? Pertama
nggak nge-explore sih kalau jadi kantoran. Mungkin teman-teman bisa lebih nge-explore, tergantung kenyamanan teman-teman sih. Kalau di saya lebih nggak nge-explore gitu. Kayak tiap hari harus ngadapi laptop, tapi otak nggak berpikir untuk inovasi gitu. Oh, oke. Jadinya ngikutin itu aja gitu. Tapi kalau pengusaha kan udah pasti ya dalam tanda kutip juga kita harus explore. Betul. Terus juga kayak di satu kondisi kita ada struggle-nya juga gitu. Ya kan? Tapi kan kalau lagi pusing bisa liburan. Iya. Riset sambil liburan. Nah, ada 3. Biasanya ada uang, nggak ada waktu. Ada waktu, nggak ada uang. Yang bisa dua-duanya, usaha. Ada waktu dan ada uang. Betul banget. Itu ya, kenapa lebih milih pengusaha. Nah, kalau tadi ada brand lokal mahal atau brand luar murah? Brand lokal sih. Brand lokal walaupun mahal. Walaupun mahal. Why? Karena emang why jadi, emang dari dulu buka brand lokal dan juga jadi beraktivis. Sekarang udah satu lemari lokalan semua. Sekarang juga ini pakai lokalan semua. Ini gelang, jaket, jam. Salah kalung. Gelang. Beda. Gitu. Udah lokalan semua full. Dalaman belum. Hatinya belum dapet yang lokal. Iya. Gitu. Karena dalaman nggak ada yang luar. Oh iya benar. Dalam cuy. Makanya doi pilih luar. Makanya dibilang dalam. Namanya juga dalaman. Benar. Itu ya kenapa milih dalam biar mahal. Lu apaan sih? Maksudnya brand lokal. Dalam negeri. Nah, lu jangan salah kaprah. Gue bilang dalam itu maksudnya brand lokal. Dalam negeri. Iya, dalam negeri. Cintai produk dalam negeri. Nah, cintai produk-produk Indonesia. Ya, siap. Lebih ke situ sih. Betul. Oke, berarti terus yang kelima dalam atau luar. Bener ya? Itu berarti luar tadi ya. Karena lebih luas. Dalam sempit. Oke. Mumet gitu. Terus jadi juga kayaknya lebih sering duduk di luar nih. Iya. Sambil ngopi. Enggak, maksudnya duduk di teras sambil ngopi. Iya. Jangan kayak teman saya. Kenapa? Jajan di luar. Iya. Jajan beli kopi, gorengan. beli sachet. Gua tanya kalau lu kagak beli jajan di luar, beli kopi apa segala macam, lu mau beli di mana? Emang lu nyetok? Iya sih, makanya. Mesti harus beli. Bisa diantar. Belinya di luar. Berarti boleh jajan keluar nih? Boleh. Oke, baik. Enggak apa-apa. Berbelanja. Oke. Gitu. Terus kayak mau beli brand lokal gimana kalau nggak beli di luar di toko? Iya sih. Iya, makanya itu. Terus juga tapi sekarang ya harus berhati-hati juga. Kenapa? Karena ini walaupun new normal. Kan kita tetap harus berhati-hati, masker jangan lupa. Siap. Jaga jarak, kesehatan tetap dijaga. Benar. Jarak boleh jauh tapi perasaan nggak boleh. Iya. Ini kayaknya pemuda-pemuda senja. Iya benar. Itu udah 5 pertanyaan yang udah disikat sama Pak Livi. Wah, disikat langsung. Udah habis semua. Jadi apa nih kira-kira yang Pak Livi pengen sampaikan buat anak muda? Closing statement dari Pak Livi nih untuk mungkin teman-teman podcast show, e-biners. Gini sih, brand lokal tuh bukan sekedar fashion, tapi ada hal-hal yang lain bisa kita ulik dari brand lokal. Terus coba bangga saat kita pakai brand lokal gitu. Gimana kita pakai brand luar dengan kebanggaannya. Terus juga buat teman-teman yang mau mulai bikin brand. Coba bukan sekedar ada uang terus bikin brand, tapi lebih mikirin gimana kita memecahkan masalah. Jadi brand kita itu salah satu solusi dari masalah. Itu sih yang bisa lebih mujarab. Lebih efektif. Lebih mujair. Bukan. Lebih mujarab ya. Dan terus lebih satu quotes dari Panji. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena saat kita udah berbeda mungkin kita bakal dilirik gitu. Itu dari bukunya Purple Cow. Purple Cow itu unik sih, itu bukunya gokil sih. Wah, besok kita baca. Purple atau Purple Cow ya? Purple Cow kayaknya ya. Kalau salah dibenarkan. Pokoknya dia sapi ungu. Karena yang lain sapi kan warnanya gitu. Gimana kalau sapi itu ada warna ungu? Pasti jadi tertarik. Itu. Lo ngomong sapi jangan lihat ke gue. Oh enggak ya. Kan jadi botol. Siap. Jadi itu statement dari Livi ya. Nah, buat teman-teman di rumah, e-biners podcast show, sobat podcast show, dan juga pemirsa.
Itu tadi dari Pak Livi. Jadi sebenarnya juga jangan ragu dan jangan malu. Pondasi jangan lupa. Kalau nggak ntar goyang. Goyang bahaya. Rebahan. Nah, satu. Apaan? Sharing is caring. Wah, tuh sharing is caring. Caring. Sharing is caring. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Livi. Makasih Pak Livi. Udah mampir ke sini ya. Jangan kapok ya. Enggak. Besok undang lagi boleh. Boleh. Oke. Asal cocok. Bisa kasih tahu nggak apa Instagramnya? Instagramnya apa? Ada ini Pak Livi. Ini Pak Livi. Ini Edo, ini Bayu. Ini Pak Livi. Ini Pak Livi, oke. Papa Alpha, London India, Victor India. Wah, mantap. Pak Livi. Pak Livi, Bu Livinya mana? Iya, benar. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat yang nonton, yang dengerin. Banget. Terima kasih. Jangan lupa untuk nonton podcast show setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 malam. Dan sama juga dengerin di radio setiap hari Sabtu jam 9 malam ya. Bisa dengerinnya di 102,7 FM atau di www.ibfmjambi.com. Dan juga bisa nonton di Baik TV, di streamingnya di m.twitch.tv/Baik TV. Nah, itu terima kasih sekali lagi Pak Livi. Terima kasih Pak Livi. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih dan juga buat penonton, buat pendengar dan juga buat sobat podcast. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, Bayahandi pamit. Edo Berlian pamit. Pak Livi pamit. Sampai jumpa. Dadah. Standby 5 4 3 2 1